Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Fitri Megantara hadir menyapa Anda dalam spesial dialog teknologi mitigasi bencana. Kali ini kami akan membahas mengenai teknologi deteksi dini sebagai kunci penanggulangan bencana. Dan inilah spesial dialog. Dipersembahkan oleh Dalam hal kebencanaan, teknologi deteksi dini adalah hal penting yang harus terus dikembangkan karena menyangkut penanggulangan bencana sehingga akan lebih mudah dan terarah. Lantas sejauh mana perkembangan teknologi deteksi dini terhadap bencana di Indonesia? Guna membahas hal ini telah hadir di Studio Berita 1 Bapak Pariatmono Sukamdo, Asisten Deputi Iptek Pemerintah, dan juga Bapak Suharjono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG. Pak Jono dan juga Pak Pariatmono, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Oke, kita akan mulai perbincangan dari Bapak Pariatmono terlebih dahulu. Pak Pariatmono, ini apa sebetulnya teknologi mitigasi bencana? Bisa dijelaskan? Jadi kan yang namanya bencana itu kan sesuatu yang membawa kerugian ya. Nah, kita bagaimana mengurangi itu sebetulnya. Namanya mitigasi itu sebenarnya kan mengurangi dampak bencana. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita memperkenalkan teknologi. Sebenarnya bukan hanya teknologi sih, ada iptek, ya, ada ilmu pengetahuan dan ada teknologi. Ilmu pengetahuan tentu saja lebih menyangkut kepada masyarakat ya, bagaimana membuat masyarakat siaga, bagaimana lebih meningkatkan kesadaran. Nah, seperti itu ya. Bagaimana mereka mengenal jenis-jenis bencana, tahu kira-kira gejala bencana itu seperti apa. Nah, itu semua di bagian ilmu pengetahuan. Kalau di bidang teknologi ya membuat alat-alat yang bisa mendeteksi kira-kira akan terjadi bencana itu sudah ketahuan terlebih dahulu. Karena kan bencana itu didahului dengan gejala-gejala alam. Gejala alam ditangkap oleh peralatan yang buatan manusia yang sebetulnya merupakan suatu produk teknologi. Itu kira-kira. Tapi kemudian sejauh mana peran dari iptek ataupun mungkin teknologinya sendiri dalam mitigasi bencana ini, Pak, selama ini? Kalau teknologi bekerja sama dengan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa dimobilisir untuk mendeteksi bencana, maka jumlah korban akan sangat jauh berkurang. Jadi kalau orang itu sebelum ada tsunami misalnya ya, waktu ada gempa bisa dideteksi bahwa akan ada tsunami setelah gempa itu, kita bisa memberitahukan ke masyarakat yang akan terkena dampaknya sehingga masyarakat itu bisa melakukan evakuasi. Nah, seperti itulah kira-kira. Samalah dengan yang kita alami sehari-hari gitu, kalau naik pesawat kan kita diberitahu. Ya, kalau nanti pendaratan darurat seperti ini, seperti ini. Nah, itu semua sebetulnya adalah meningkatkan kesadaran dan diharapkan dengan demikian korban akan berkurang. Kalau bisa sampai tidak ada korban gitu. Kita harapkan memang seperti itu. Oke. Iya. Dari Pak Jono sendiri bagaimana kemudian ataupun seberapa jauh Ristek ataupun iptek ini mendukung BMKG kemudian dalam menanggulangi bencana seperti itu? Iya, baik. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara sebetulnya bukan hanya pada sisi deteksi dini, tetapi kita berbicara masalah sistem peringatan dininya. Jadi kita berbicara masalah dari alat yang bisa mendeteksi, di mana teknologinya seperti apa, lalu bagaimana teknologi komunikasi untuk agar data yang terdeteksi tadi bisa sampai di tempat di mana dia akan dianalisis, teknologinya seperti apa supaya bisa cepat. Dan itu baru dari sisi untuk mengamati atau mendeteksi gejala alamnya itu sendiri. Lalu informasi yang didapatkan itu kan juga harus disampaikan kepada masyarakat. Sekarang teknologinya seperti apa? Dan bagaimana peran daripada pemerintah misalkan agar informasinya juga sampai ke masyarakat. Jadi sebetulnya ini hal yang cukup artinya cukup panjang ya, mulai dari sisi pendeteksiannya, mulai dari sisi komunikasinya, mulai dari analisisnya, dan mulai juga dari penyebarannya. Jadi menarik ya ketika orang mungkin teknologi berpikirnya adalah untuk deteksi dini seperti itu, tapi dikatakan tadi teknologi juga bagaimana ini menyampaikannya kepada masyarakat. Betul. Teknologi seperti apa begitu ya, Pak Jono? Mungkin tanggapannya Pak Pariatmono? Sebetulnya ini, Mbak. Jadi kalau mendeteksi gejala alam itu memang bagiannya teknologi. Tetapi kalau sudah bagaimana gejala alam yang diperoleh ini kemudian disampaikan ke masyarakat, itu campur. Tidak hanya teknologi, tapi juga adalah masalah ilmu pengetahuan. Bagaimana suatu peringatan dini itu ditaati, ya.
Kalau cuma disampaikan kemudian masyarakat tidak tahu harus seperti apa, itu juga bukan peringatan dini yang baik. Terus kemudian bagaimana kalau itu disampaikan juga masyarakat tuh percaya, oh iya betul gitu. Nah ini kan bukan hanya masalah komunikasi ya Pak Jono, bukan masalah bagaimana yang dilewatkan satelit, kemudian ini bisa cepat sampai ke masyarakat, bukan hanya semata-mata itu. Jadi kalau sudah masuk ke masyarakat itu permasalahannya jadi kompleks. Oke. Baik, kita ke Pak Jono kembali. Pak Jono, ini sebetulnya dengan potensi ancaman bencana yang ada di Indonesia, seperti itu kondisi geografi Indonesia, teknologi seperti apa kemudian untuk sistem deteksi dini yang mungkin harus difokuskan seperti itu? Gini, jadi kalau kita berbicara utamanya pada sisi kami adalah tsunami, maka di sini pertama adalah gempanya dulu. Jadi bagaimana satu perangkat sistem yang dapat mendeteksi gempa, karena kita belum bisa sampai sekarang ini. Artinya secara teoritis ada, tetapi bahwa kejadian gempanya itu yang bisa dideteksi, lalu bagaimana sistem pendeteksian ini bisa secepatnya untuk bisa dianalisis. Sebelum tsunami itu datang, maka informasinya sudah bisa. Maka itulah yang kita sebut dengan sistem peringatan dininya. Gitu. Nanti untuk mendeteksi tsunami-nya itu sendiri, kita sebut untuk konfirmasinya. Gitu. Jadi memang ada satu tahapan untuk mendeteksi gempanya dan untuk juga mendeteksi gelombang pasang tsunami-nya itu sendiri. Jadi ada dua masalah. Karena tidak semua gempa menghasilkan tsunami, itu yang jadi masalah. Jadi memang harus ada konfirmasi tadi yang disebutkan. Jadi sejauh ini bagaimana kemudian perangkat teknologi deteksi dini sendiri? Mungkin kalau dari Pak Jono memang dari segi tsunami-nya. Kalau dari Bapak sendiri, apakah kemudian secara general bagaimana kemudian perkembangan teknologi deteksi dini di Indonesia? Lagi-lagi ya, kemudian kalau yang seperti itu ada beberapa hal yang menyangkut budaya ya. Jadi mungkin sering juga disebutkan ya, diberitakan gitu, bahwa banyak peralatan kita untuk mendeteksi bencana itu tidak bisa bertahan lama karena dicuri orang, diambil orang seperti itu. Nah jadi yang kita pikirkan kemudian, oh berarti teknologi yang kita letakkan di situ itu tidak cocok karena rupanya tidak pas dengan budaya masyarakat. Kalau kita mengharapkan perubahan pada budaya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi teknologinya lah yang harus kita ganti. Iya, kita sesuaikan dengan budaya setempat. Kalau tidak sesuai dengan budaya setempat, ya tidak pernah akur ini. Gitu. Sayang sekali tapi ya kalau misalnya kenyataannya seperti itu. Iya. Tapi kita juga bisa ini ya, teknologi itu harus bisa menyelesaikan masalah, termasuk masalah yang seperti itu. Oke, baik Pak Pariatmono dan juga Pak Jono, kita akan lanjutkan perbincangan tapi usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung
penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Special Dialog. Kita akan lanjutkan perbincangan. Kita akan ke Pak Jono terlebih dahulu. Pak Jono, ini BMKG sendiri, apakah kemudian sudah menggunakan teknologi yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti di Indonesia, dan bagaimana kemudian, apakah ini efektif untuk kemudian mendeteksi dini dari bencana sendiri? Baik, jadi begitu. Sekali lagi kami berbicara masalah sistem ya. Jadi di dalam sistem peringatan dini itu kan sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah upstream dan kedua downstream. Nah, di BMKG sendiri itu lebih fokus kepada sistem upstreamnya, di mana upstream itu adalah bagaimana sistem peralatan yang menjadi bagian tanggung jawab BMKG itu bisa menghasilkan satu informasi yang begitu cepat, gitu. Nah, apa saja sekarang itu? Yang pertama adalah bagaimana peralatan-peralatan jaringan peralatan untuk bisa mendeteksi gempa. Yang kita sebut dengan jaringan seismograf dan jaringan akselerograf. Itu yang utama. Lalu nanti informasi itu akan dikonfirmasi oleh jaringan-jaringan peralatan yang lain. Mungkin berupa tide gauge, mungkin berupa buoy, mungkin juga menggunakan radar tsunami misalkan. Jadi ini adalah peralatan-peralatan yang akan membantu pada saat kita mengeluarkan peringatan dini. Itu akan dikonfirmasi gitu. Betul tidak yang sudah dikeluarkan tadi menimbulkan gelombang pasang. Itu pada sisi upstreamnya. Tetapi pada sisi downstreamnya adalah bagaimana informasi yang sudah terbangun tadi dengan teknologi apa supaya bisa sampai juga ke masyarakat. Dan bagaimana supaya masyarakat juga paham. Dan ini persoalan yang downstream ini justru lebih sulit, lebih kompleks dibandingkan dalam sisi upstreamnya. Nah, padahal sistem downstream ini memang memiliki peran yang sangat penting juga kemudian. Bukan hanya sangat penting, malah justru yang menjadi sana-sana. Nah, pada sisi upstream, bahwa BMKG itu sudah bisa menyampaikan atau membangun informasi pada kurun waktu 4-5 menit. Nah, tetapi bagaimana apakah waktu 4-5 menit ini yang sudah terbangun dengan baik bisa disampaikan dan sampai ke masyarakat sebelum bencana tsunami-nya itu datang. Oke, baik. Gitu. Pak Pariatmono mungkin ada tanggapannya? Jadi memang kita mengenal yang upstream itu memang syarat teknologi. Syarat teknologi. Nah, sebaliknya yang downstream tadi itu justru syarat ilmu pengetahuan gitu. Karena membuat sesuatu peringatan ya itu susah gitu. Tapi menyampaikannya ternyata lebih susah. Jauh lebih susah, karena syarat dari peringatan dini yang baik itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia harus cukup waktu. Jadi jangan sampai peringatan dini itu disampaikan dalam jangka waktu yang kemudian orang tidak sempat apa-apa lagi. Itu syarat yang pertama ya. Kenapa juga peringatan dini ya. Syarat yang kedua yang lebih berat juga itu adalah harus sampai ke semua orang, tidak terkecuali ya, entah itu lewat orang lain nggak apa-apa, tapi dari bayi, orang tua, wanita, ibu hamil, semua itu harus mendapatkan peringatan dini kalau betul di situ akan terjadi bencana. Nah itu luar biasa susah itu, makanya kemudian dilewatkan dalam berbagai cara ya, entah lewat TV, entah lewat radio, entah lewat handphone yang sedang kita coba ini, itu adalah teknologi untuk membantu ya. Tapi pada dasarnya
bisa tidak lewat situ semua, bisa lewat kentongan, bisa yang juga adalah bukan produk teknologi sebenarnya. Nah ini Mbak Rara, tantangannya di situ, Kemudian yang juga berat adalah bahwa peringatan dini itu ditaati, gitu. Jadi jangan sampai itu bohong aja itu gitu. Nah itu tadi kenapa perlu konfirmasi itu adalah untuk menjaga supaya peringatan dini itu dapat diandalkan, memang dipercaya. Kalau keseringan dikasih tahu tapi nggak ada barangnya, ya kita beritahu ada tsunami ternyata nggak ada tsunami ternyata nggak ada, lama-lama imun itu. Oke. Jadi artinya kualitas teknologi ataupun perkembangan teknologi di Indonesia yang memang dikatakan memang negara yang rawan bencana dilihat dari lokasi geografisnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga rawan bencana seperti kita katakan Jepang, ini bagaimana Pak? Iya, nah kita harus untuk menghadapi tempat yang seperti ini ya, yang rawan itu kan kemudian kalau gitu Indonesia itu seperti laboratorium alam untuk bencana gitu. Nah mestinya memang pandangan kebangsaan kita gitu ya, visi bangsa ini harus bervisi ke bencanaan juga. Artinya bahwa mungkin ada baiknya dipertimbangkan gitu ya, industri yang dikembangkan di Indonesia itu adalah industri yang berbasis kebencanaan. Supaya kan tugas pemerintah itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu salah satunya adalah melindungi setiap warga negara kan? Nah fungsi perlindungan itulah yang kita mau garis bawahi harusnya gitu ya, kemudian diteruskan ke proses industri. Baik, Pak Pariatmono dan juga Pak Jono, pembicaraan semakin menarik tapi kita harus tahan dulu perbincangan karena kita ikuti jeda berikut. Pemirsa, spesial dialog akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia.
Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Special Dialog dan kita akan lanjutkan perbincangan. Kembali kita akan tanyakan kepada Pak Jono. Pak Jono, dalam untuk mensukseskan sistem peringatan deteksi dini, apa sebetulnya yang diperlukan paling penting? Begini, jadi kalau kita berbicara sistem peringatan dini, maka ada 4 unsur yang harus menjadi bagian utama. Itu yang pertama adalah bagaimana suatu wilayah dapat artinya dapat dipetakan. Seperti apa? Sehingga pengurangan risikonya itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah institusi yang provide atau yang menyediakan informasi. Seperti BMKG misalkan, itu yang mengoperasionalkan. Tentunya dibantu oleh kawan-kawan dari institusi lain seperti BPPT, Ristek, dan lain-lain sebagainya untuk supaya informasinya tadi bisa begitu cepat, bisa begitu akurat. Nah, yang ketiga adalah unsur daripada sistem komunikasi. Jadi apa yang sudah dibuat tadi akan berarti kalau bisa dikirim secara cepat, tepat dan tepat sasaran. Jadi itu bagaimana sistem komunikasinya. Dan yang keempat adalah bagaimana kesiapsiagaan masyarakat, pemahamannya itu seperti apa. Nah, 4 unsur ini harus difahami dulu. Selama ini pemahaman kan kemudian dari masyarakat sering salah mungkin ya, di mana kemudian tidak ada teknologi mengenai deteksi dini, kemudian membuat masyarakat merasa insecure seperti itu. Itu sebetulnya bagaimana? Iya, jadi ini tadi 4 unsur tadi. Lalu sebetulnya ending dari last mile daripada sistem peringatan dini itu apa sih? Tadi Pak Pars menyampaikan berbagai macam moda seperti itu. Tetapi mungkin masyarakat tahunya yang sekarang ini adalah sirine gitu ya. Jadi sirine yang dianggap sebagai peringatan dini dan itu bisa berbunyi manakala ada satu fenomena atau gejala alam. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi sebetulnya sirine itu bisa dibunyikan kalau mendapatkan informasi. Informasinya itulah sebagai referensi untuk mengaktifasi sirine. Sehingga kalau sirine bunyi artinya adalah perintah evakuasi. Nah, seperti apa nanti sirine itu? Nah, ini yang harus difahami. Karena tidak mudah kita mencari suara sirine seperti apa gitu. Apa jangan sampai keliru dengan suara ambulan, suara kebakaran dan sebagainya. Jadi itu dan sirine itu sendiri juga harus bisa dikontrol oleh satu tempat yang jauh, yang aman dari itu. Jadi teknologinya harus digunakan di sana untuk mengaktifasi sirine di sisi last mile-nya itu. Oke, baik Pak Par, langsung saja tanggapannya. Iya, teknologi bisa membantu itu semua sih sebetulnya. Tapi harus tepat ya, harus tepat yang dipilih. Kemudian nanti kan ujung-ujungnya, oke teknologi bisa, tapi kemudian kan teknologi itu kan kaitannya dengan daya saing bangsa sebetulnya ke arah depannya ya. Jadi kalau bangsa itu pengen maju, dia harus bisa mengandalkan teknologi. Nah, jadi teknologi itu larinya nanti ke daya saing, ke kemandirian. Nah, itu yang sekarang kita mencoba mulai shifting ya Pak. Jadi peralatan yang sekarang sudah dipasang untuk mendeteksi, itu bagaimana supaya suatu saat nanti bisa dibuat sepenuhnya di dalam negeri. Karena itu di balik suatu bencana itu ada bisnis besar di belakang itu. Bisnis peralatan, ya, bisnis itu tadi daya saing kemandirian itu kan suatu bisnis yang besar. Nah, ini bagaimana kemudian hasil penelitian ilmuwan di Indonesia itu bisa dipakai untuk memastikan bahwa sistem yang sudah dipasang ini terus berlanjut, tidak kemudian berhenti atau tergantung dari produk orang lain. Nah, ini yang sekarang sudah kita mulai coba menggeser ya. Kalau dulu kan memang karena sentimental ini ya, bencana 2004 di Aceh itu, kita kemudian banyak memasang peralatan yang sebetulnya kita banyak belinya. Nah, sekarang pelan-pelan itu mulai kita geser untuk menjadi buatan dalam negeri. Termasuk sirine tadi yang sangat penting ya. Sirine itu mungkin bisa kita turunkan gitu kesulitannya sehingga bisa dibuat di dalam rumah gitu. Maksudnya industri kecil dan menengah sudah bisa membuat sirine. Nah, ini harus kita dorong terus yang begitu. Supaya kalau tidak nanti sirine orang yang masuk ke sini. Dan termasuk juga televisi sekarang. Karena justru
masyarakat itu. Setiap rumah, setiap itu pasti bisa dipastikan punya televisi. Tapi bagaimana sekarang posisinya agar manakala ada informasi dari BMKG, TV itu juga sudah bisa langsung menyampaikannya. Ya, tidak mudah juga begitu kan. Jadi artinya kunci dari deteksi dini ataupun kunci dari penanggulangan bencana memang ada pada teknologi bisa membantu itu, tapi masyarakat juga berperan penting seperti itu ya, Pak Par dan juga Pak Jono. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Pariatmono dan juga Pak Jono telah hadir bersama kami dan berbincang dalam spesial dialog. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah spesial dialog kali ini. Saya Fitri Megantara undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh